Seninaturang si iklengi Kristus Yesus bahan PJJ kita ibas warisi sendah diambil dari Roma 8 ayat 9 sampai dengan ayat 11. Kami bacakan secara tunggal dalam bahasa Indonesia. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan sebagai bahan PJJ kita pada malam hari ini. Shalom, berjuah-juah, puji Tuhan, karena sampai pada hari ini kita masih dalam keadaan sehat-sehat. Seninaturang perpulungan keklengan Kristus Yesus, PJJ kita pada malam hari ini adalah PJJ atau renungan yang menghantar kita kepada beberapa hari ke depan dengan ibadah-ibadah yang akan kita lakukan mulai dari besok hari Kamis sampai dengan hari Minggu. Jadi besok kita akan ibadah bersama yang kita sebut Kamis Ibadiah. Kita merenung bagaimana Yesus pada hari Kamis, pada akhir hidupnya, dengan rendah hati melayani, melakukan pembasuhan kaki terhadap murid-muridnya. Dilanjutkan dengan ibadah Jumat Simbelin atau Jumat Agung, di mana kita merenung bagaimana proses penyaliban, kematian Kristus yang menunjukkan bahwa kasih Allah begitu besar terhadap kita. Dan diteruskan dengan ibadah kita di Sabtu Pengharapan, bahwa hidup kita sebagai orang Kristen adalah hidup yang berpengharapan dan tetap berharap kepada Kristus Yesus Tuhan kita. Dan puncaknya pada hari Minggu kita akan melakukan ibadah Paskah, di mana kita merayakan kebangkitan Kristus. Kebangkitannya menandakan puncak iman Kristiani, bahwa kita adalah orang-orang yang telah ditebus, dan sama seperti Kristus yang bangkit dari kematian mengalahkan maut, kita juga adalah akan sedemikian adanya. Jadi jangan lupa kita akan dengan serius mengikuti 4 hari ibadah ke depan, dan semoga itu juga menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan dalam situasi karantina yang sedang kita hadapi pada saat ini. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Kristus Yesus, kitab Roma yang menjadi bahan PJJ kita pada hari ini adalah ditulis oleh Rasul Paulus, dan Rasul Paulus telah role model, teladan hidup baru yang menjadi renungan PJJ kita sesuai dengan tema kita pada hari ini, geluh simbaru ibas Kristus, hidup baru di dalam Kristus. Kita lihat bagaimana Rasul Paulus sendiri
dalam hidupnya yang sangat kontradiksi, dari dia belum mengenal Kristus dan ketika dia sudah ditangkap dan dipilih oleh Kristus menjadi berberita simriah, memberitakan Injil. Jadi ada pertobatan, ada berbalik arah dari menganiaya, gas-gasi kalau Kristen, berubah menjadi orang yang memberitakan Injil kepada orang-orang yang dikasihi oleh Kristus Yesus. Dan inilah yang disebut sebagai hidup baru. Ada perubahan total, ada pertobatan yang ada di dalam kehidupan kita. Jadi hidup baru adalah hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Itu juga menjadi catatan bagi kita sesuai dengan Roma 8 ayat 9 sampai ayat 11 yang menjadi bahan PJJ kita. Artinya hidup kita serahkan sepenuhnya di bawah bimbingan dan pimpinan Roh Kudus, dan itu hendaknya terlihat jelas melalui perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan. Jadi kalau kita berbicara soal hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus, tidak bisa tidak kita mengacu kepada buah-buah roh. Galatia 5 ayat 22. Mari merenung, mengevaluasi diri, apakah hidup kita sudah menjadi hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus dengan memperlihatkan, mencidahkan buah-buah roh, 9 buah roh berdasarkan Galatia 5 ayat 22. Mari kita mengoreksi diri. Yang pertama, buah roh yang pertama adalah kasih. Apakah kekelengan, enggo si cidahkan, ibas kita ndalani kegeluhan ibas situasi si genduari ena, kasih si nampati. Dan yang kedua, sukacita. Ada sukacita walaupun situasi kita sepertinya ada dalam terpenjara pada saat ini, tapi lalap keriahan ukur erburak-burak ibas pusuk pratenta, itu juga kan salah satu hal untuk meningkatkan imun dan kesehatan kita. Harus ada sukacita. Yang ketiga, ada damai sejahtera, ada kesabaran. Ini juga penting, sabar-sabar dalam situasi kita sekarang ini. Ada kemurahan, ada kebaikan, ada kesetiaan, ada kelemah lembutan, dan 9, ada penguasaan diri. Jadi inilah yang dimaksud dengan bersaksi melalui perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan. 9 hal ini kita lakukan di dalam hidup kita, dan biarlah itu menjadi kesaksian hidup kita di tengah-tengah dunia ini. Mari berbeda, mari bertobat. Ada buah-buah roh, ada pimpinan Roh Kudus yang selalu menjadi warna tersendiri di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang-orang Kristen. Dan catatan berikut, supaya kita dapat hidup baru yang dianugerahkan oleh Kristus Yesus, tidak bisa tidak, yang menjadi catatan penting, Yesus sendirilah sing ngerempakkan dirina nandangi kita. Allah sendiri yang berinisiatif memperdamaikan kita dengan Allah melalui diri Yesus Kristus. Itu juga penting. Jadi bukan karena hebat dan kekuatan kita. Tidak ada yang mampu memperdamaikan kita dengan Allah kalau bukan di dalam diri Yesus Kristus. Jadi begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia menganugerahkan anaknya yang tunggal kepada kita supaya kita tidak binasa,
tetapi supaya kita beroleh hidup yang kekal. Ingat, kasih Allah yang begitu besar terhadap kita. Jadi warna hidup baru yang ada di dalam diri kita harus kita perlihatkan dengan mengingat betapa besar kasih Allah akan kita di tengah-tengah dunia ini. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Kristus Yesus, seandainya situasi yang kita hadapi bukan seperti sekarang ini ya, situasi yang melanda kita dengan wabah corona, kita sudah akan bersiap-siap untuk menyambut Jumat Agung, untuk melakukan perjamuan kudus, pembasuhan kaki. Bahkan kita sudah rencanakan akan mengadakan Paskah dan retreat. Tapi ini semua tidak bisa kita lakukan. Dalam situasi yang sedemikian ini pun, yang berat ini pun, mari banyak-banyak sabar. Tunjukkan bahwa kita adalah manusia-manusia yang hidup baru. Jadi jangan ego kita yang kita tinggikan, tingkat stres kita yang kita pebelin, apalagi melakukan hal-hal yang tidak benar. Ingat sekali lagi, kita dipimpin oleh Roh Kudus dan kasih Allah begitu luar biasa di dalam hidup kita, dan kita adalah manusia-manusia yang ditebus dengan darah dan pengorbanan Kristus Yesus. Jadi yang kita butuhkan adalah Allah. Iman percaya kita itu yang perlu kita teguhkan dalam situasi ini. Ini masih 1 bulan lewat ya, mau 2 bulan. Bagaimana kalau 5 tahun? Tapi ya tentu tidak. Kita yakin percaya badai pasti berlalu. Hanya saja melalui renungan kita pada malam hari ini, kembali kita diingatkan sebagai orang yang hidup baru di dalam Kristus. Mari memperbanyak diri, bertemu dengan Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Dan mulai besok kita akan beribadah setiap hari kepada Tuhan secara bersama-sama. Ayo bersikap, ulam karus, serius, bersikap benar-benar. Kita menghadap Tuhan kita dan keluarga kita, bagaimana kita saling melayani dengan rendah hati, bagaimana kita menunjukkan hidup baru di dalam kehidupan kekristenan kita di tengah-tengah keluarga kita. Jadi situasi ini tidak mengurangi iman percaya kita, bahkan akan menumbuhkan iman percaya kita. Cidahkan ketutup senta, baik di ibadah Kamis, Jumat, Sabtu, dan ditutup dengan ibadah raya Paskah. Itu nanti kita akan bersama-sama se-GBKP secara moderamen mengikuti ibadah bersama-sama tutus sateta. Ya seperti kita melakukan ibadah Paskah sebelumnya, ya dress code putih, ya itu tetap juga kita lakukan, mencidahkan ketutusan ateta ndahi dibata. Jadi selamat, kita adalah manusia yang hidup baru di dalam Kristus, dan sebagai orang yang disebut sebagai hidup baru, kita memperlihatkan itu melalui perbuatan-perbuatan yang baik yang Tuhan kehendaki, dan itu menjadi kesaksian hidup kita di tengah-tengah dunia ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.